Debat calon presiden kelima yang diadakan pada hari Minggu yang lalu menjadi rangkaian debat pemilihan presiden yang terakhir. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyatakan bahwa debat terakhir nampak lebih anti klimaks yang berlangsung dengan santai dan menghindari konflik yang mencolok. Debat calon presiden kelima yang diangkat sebagai debat pamungkas menjelang hari pemungutan suara menawarkan suasana yang berbeda dari debat-debat sebelumnya. Dengan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, para calon presiden berusaha untuk saling memajukan gagasan-gagasan mereka. Dr. Supari STMT, Rektor Universitas Semarang menyatakan bahwa debat terakhir ini nampak sangat anti klimaks, berjalan dengan suasana yang lebih santai dan tanpa konflik-konflik frontal yang mencolok. Menarik sekali ini, tadi saya amati juga Mas Ferdi ya. Jadi kalau 2 dengan 3 lagi bertukar pertanyaan, jawaban, tanggapan, itu 01 membiarkan saja, ya kan? Silakan di situ nggak setuju berdebat gitu ya. Memang betul tadi muncul perdebatan mulai muncul, tapi Pak Anies membiarkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo berdebat saling sanggah ya. Lalu pada saat 03 dan 01 Pak Anies dan Pak Ganjar sedang bertanya, jawab dan merespon, itu nyindir. Tadi saya setuju, ini menarik. Ini saya sebagai orang STEM sebenarnya ya, tapi mulai ke bawah ini oleh Mas Ferdi sama Pak Prof. Suwanti ini. Komunikasinya begitu. Lalu yang 1 dengan 2 ini sama. Yang 02 membiarkan saja kalau ya memang yang 03 membiarkan ya, taganya membiarkan kalau bahwa tadi memang ada blur question bagi Pak Prabowo tadi ya, menurut Pak Prabowo. Jadi saya kira itu, tetapi ya oke Mbak, saya garis bawahi komentar Mbak Zenita bahwa hati-hati dan masih fine-fine saja. Dirinya turut menambahkan isu-isu yang diusung masih terlalu umum, dan isu-isu aktual yang spesifik masih belum terangkat secara memadai. Dalam hal kostum, pasangan calon 02 dan 03 terlihat akan merebut kalangan muda dengan jaket khas Gen Z-nya, sedangkan pasangan calon 01 tetap memilih untuk terlihat formal dan profesional. 10 hari tersisa menjelang pemilihan, Rektor Universitas Semarang turut mengajak masyarakat untuk merasakan antusiasme pra-pemilu, terutama melalui media sosial. Ia berharap pemilu ini menjadi ajang edukasi untuk semua, karena pemilu hanya bagian dari proses pergantian pemimpin nasional. Alasan milih para pemilih itu kan ada 2 ya. Yang pertama tadi ya, yaitu tentang track record biasanya dan gagasan. Yang hari ini tadi debat itu tentang gagasan. Tapi nampaknya tadi swing voter bingung tadi, ya kelihatannya tetap bingung ini. Sehingga kembali lagi pada pertimbangan track record dan gagasan. Cuman begini Mbak Jenita ya, track record kalau jadikan pegangan itu orang itu biasanya berubah. Dengan pengalaman-pengalaman orang bisa berubah ya. Itu juga, makanya juga tidak menjamin. Gagasan juga begitu. Ternyata diambil dari timnya, kabinetnya, kan juga gagasannya masuk gitu ya. Makanya kembali ke swing voter sekarang. Swing voter ini saya kira peran media ke depan akan sangat penting. Jadi ini masih belum selesai. Banyak event-event, stasiun televisi, diskusi-diskusi ini akan masih membawa, terutama medsos ya. Medsos ini akan banyak berperan, dan saya appreciate pada penyelenggara pemilu ini, Mbak. Pertama, saya setuju tadi Mas Ferdi dan Prof. Suwanti, pemilu ini hanya bagian ruas pergantian pemimpin nasional, sehingga mohon ini jadikan juga sebagai edukasi untuk kita semua. Jangan sampai ada korban di bawah. Yang atas saja sudah peluk-pelukan kayak gitu gitu loh. Jangan sampai yang di bawah itu rame gitu ke depan. Nanti malah kecewa lagi seperti yang sudah-sudah gitu kan. Betul. Jadi karena orang juga berubah, yang kubu sebelah bisa masuk ke timnya. Sehingga media jadi penting.